baju yang lain. Nah, ketika lek mau mati nih gawe kelambi sutra, maka tetap tidak bisa dikafankan. Jadi gak boleh dikafankan. Berarti ini kalau kamu perang gawe baju sutra kedah dicepot. Yo lek wis mati. Nggih. Engko mati berarti cepot ora. Lek wis mati iki bahas mayit sing gawe kelambi sutra tapi krana darurat. Misalnya, ya aku mau loh, sutra ini kan gitu, kayak perang, barangnya kan bisa memungkinkan untuk lunyu, berkelunyu akhirnya senjata malah lusur kan darurat, oleh gaya kelambi sutra, tapi karena darurat, ketika tidak berperang kan tidak boleh, maka pemakaian yang memakai baju sutra yang tadinya diperbolehkan itu tidak lantas terus nufut atau lestari sampai tumekane dek mati. Ketika mati maka harus dilepas. Fayung zaku wujuban, maka wajib hukumnya ketika dia berpakaian baju sutra ketika berperang akhirnya dia mati syahid, maka walaupun sutra itu banyak darahnya pun maka tetap wajib dilepas, tidak diikutkan dikubur. Wa yundabu ayyulaqana muhtadharun walau manzilan ala al-awjah asyhadata la ilaha illallah faqat. Sunnah hukumnya untuk mentalkin, nuntun atau membimbing orang-orang yang sakaratul maut, walaupun orang yang sakaratul maut itu adalah anak yang sudah anak yang tamyiz, makanya belum balik. Itu menurut kaul yang aujah. Membimbing apa? Yang sunnah dibimbingkan adalah asyhadah. Yaitu syahadat. La ilaha illallah, maksudnya syahadat itu dituntun dengan lafaz la ilaha illallah faqat, hanya itu saja, la ilaha illallah. Berarti selain itu berarti tidak sunnah. Kan wonten to dituntun wonten medene. Mboten syahadatain. Syahadah siji. La ilaha illallah faqat, tidak syahadatain. Li khabari muslimin, ini berdasarkan ada hadis dari Imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lakinu mautaku, bimbinglah atau tuntunlah orang-orang yang mati orang-orang matimu, aiman hadarahul maut, yaitu orang-orang yang kedatangan mati, la ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah. Nah ini hadis sing yang kene menunjukkan bahwa lafaz la ilaha illallah itu adalah lafaz yang disunahkan untuk mentalkin muhtadar. Jadi talqin itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang mati saja setelah dikubur itu bukan, tapi muhtadar, orang yang sakaratul maut itu juga sunnah ditalqin dengan lafaz la ilaha illallah. Ma'al khabari sahih, besertaan dengan sebuah hadis yang sahih, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ay ma'al faizin. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir kalimat yang diucapkannya sebelum mati, maksudnya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dakhala, dia pasti masuk surga. Makna man hadurul maut ya asline jek urung teko mah, jek apa? Ini jek urung mati. Ya sakaratul maut. Yang man hadurul itu orang yang kedatangan mati. Kedatangan mati wonge isih urip terus malaikat Israil teko. Nah, alamate nggih mestine napa lek wae dhewe kerep nyedhek iso. Tapi lek ora tau nyedhek ya ora tau ngerti wae alamate. Muhtadar niku ora ngerti. Nun sewu niki kaitane man hadarul maut la ilaha illallah. Niki yang harus bertanggung jawab siapa? Karena di masyarakat itu banyak orang-orang yang tidak memahami atau bisa juga orang yang tidak mau minta tolong. Terus yang harus bertanggung jawab siapa? Yang harus bertanggung jawab atas kesunahan ini. Sunah loh Pak, ora wajib nih. Soalnya yusan tuh. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terhadap kitab sunnah. Nah, ini adalah orang-orang yang pernah ngaji, sing tahu ngrungokne iki. Nah, jenengan mergo tahu krungu ngeten iki, jenengan ketika ana tanggane sakaratul maut, maka jenengan sunnah nalkin la ilaha illallah. Ditalkin dilalah wis iso. Nah, juga Moro-moro desa kita ditalkin ra
wonge ambek kanjeng kangelan kowe padahal wong ora piye-piye talkin ya. Padahal wong biasa mengkis-mengkis ya. Lah iki ajane kancane rada angel diomong ditalkin ngono, Mbak. Niku kesunatan niku anu mangke. Istilahnya memang tetap lafaz itu digenepi la ilaha illallah. Nggih. Maksudnya bukan hanya Allah, kan ada Bukan. ada Ya. yang mendahulukan. Kalau menurut kitab ini la ilaha illallah. Jadi mungkin dia kan khawatir kula la ilaha terus mati. Ya. Niki kan maksudnya kan yo tetap la ilaha illallah. Berarti dia malah mati dalam perjalanan. Kecuali lek sing niat nalkin la ilaha tok ae lho rasa illallahu. Lah niki sing nalkin malu musyrik bisa, lu kafir bisa. Niki Jadi yang penting ini talqinnya jangkep bener. Saya di kalimatnya ini yusanune kalimat la ilaha illallah itu titik tekannya. Tidak membahas nanti ketika la ilaha nanti akhirnya sudah mati bagaimana. Kan ini ujung-ujungnya perintah kitab sunnahnya itu lafaz la ilaha illallah mentok karena hadis. Nah karena hadis inilah kita nggak bisa ngomongnya yang lebih utama Allah. Ada nggak? Yang menurut sama lafaz Allah mboten saged karena ini dasarnya hadis. Sedangkan kita melafalkan Allah saja. Lek dasarnya kurungku sama aku lek la ilaha terus mati. Ilallahune urung. ana sing nuntun yo, Cek. Nah. Berharap urip. Nah. Dene urung ditakin sik. Gur Allah Nah. nyebut. Terus sing kena kitab yo ide sing tau ngaji lho, Mbak. Nggih. Sing wis tau ngaji. Jenengan kok tanggane ngoten kek jenengan wis tau ngerti ngeten iki ya kena kitab sunnah. Ora usah ngenteni anu, tapi yo izin sik ngene keluargane. Engko keluarga nalken keluargane wakil nesu masamu bapakku arep mati opo piye kok kolokne. Nah itu ya kudu daful fitnah. Daful fitnah itu penting. Menolak fitnah, adanya fitnah itu penting. Nanti gara-gara dinalkan dikuamplengi ngono ora malah repot. Jane pemone orang ngerti arep mati barang ya lah ya jadi Oleh wong kena kawan sing mburi engko kalimatnya lek waras, dia maghfur. ono kafir barang. Cuma kalau benar kafir ora rasa. Ai ma'al faizin, kalimat la ilaha illallah dakhalul jannah ai ma'al faizin diserahkan orang-orang yang beruntung. Ini maksudnya bagaimana? Nyapa kok ngono? Wa illa lamun ora sing diniatne dakhalul jannah ma'al faizin, fa kullu muslimin walau fasiqun yadkhuluha walau ba'da adzabin wa intola. Wong muslim kuwi kabeh sejatine besok ya bakal mlebu swarga ora ketan fasik. Tapi kan yo ngenteni diadab dhisik, leng sing adabe kuwi kadang-kadang yo suwi. Lah, maksud ma'al faizin niki kalimatnya yo karo wong-wong sing langsung mlebu swarga ora ma'al fasik. Ya, juga bisa. Jadi berbeda orang Islam yang tidak mengucapkan la ilaha illallah barang matinya dan dia fasik, maka dia hisab dhisik. Sing penting niku keadaan mati pokoke La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayak muni la ilaha illallah. Ini surga. Lah, Tapi kan kuncinya kubur dhisik. duwe api kaya tangga karo apa duwe dermawan Ya. la ilaha illallah kuwi lho sing Maka lu jam'in arep nyimpen maka lu jam'in yulaqan Muhammadur Rasulullah aidan dengan al-qasda mautuhu ngalal Islam wala yusamma musliman illa bihima mardudun bi annahu muslimun. Sedangkan pendapat dari sekumpulan ulama yang ditalkin dengan lafaz Muhammadur Rasulullah juga tidak hanya la ilaha illallah tapi dengan lafaz Muhammadur Rasulullah juga, karena yang disengaja dengan kematian muhtadar tadi adalah ketika dia mati menetapi agama Islam, dan ketika tidak la ilaha illallah tok orang Muhammadur Rasulullah maka tidak dinamai orang Islam, itu mardudun ditolak. bahkan ngoten niku. Ya, jadi la ilaha illallah tok wis cukup. Jadi ketika ada qaulu jamin kuwi lek ora kok tambah Muhammadur Rasulullah berarti wongnya kan urung komplit, urung syahadate. Mare apa? Syahadat la ilaha illallah urung mesti lek tutup kok. Nah. Allah ae lah kok malah ditambah apa. Ya, meskipun niku alasan jenengan tak tompo. Jenengan kok lu bisa beralasan, lu bisa memaparkan alasan. Ulama jenengan. Iya nanti kita nambah-nambahi tauke. Iya lah, syarah jenengan. Syarah.
Sareh wong sabar maksudnya. Duduk wong sing nyarek, wong sing ahli syariat. Bi annahu muslimun mardudun bi annahu muslimun itu ditolak. Saleh. Jadi walaupun Sabar oleh. la ilaha illallah itu tetap wis pas. Ora diterusne Muhammadur Rasulullah tetap hakikate wong kuwi mau wis muslim. Jadi kok enak pendapat la ilaha illallah, kudu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pendapat itu ditolak. Tapi saya nolak pada ulamae nggih sanes kula njenengan. Salah jenenge pun. Jenengan kan ulama. Ulama. Ya berarti iki khilaf napa nih? Ya pasti khilaf kalimatnya itu ada pendapat yang harus Muhammadur Rasulullah. Kata-kata mardudun biasanya jamunya itu apa itu enggak kuat kan Pak? Loh, lah iya. Jamunya itu Makanya enggak kuat, tapi kan yang berpendapat tetap ulama. Sehingga ini kalimat ini menurut Fathul Mu'in, ketika ada yang mempunyai pendapat talqin itu besertaan Muhammadur Rasulullah, menurut Fathul Mu'in itu mardudun. Padahal sing ditolak iki kauli Imam Hanafi kali Imam. Waduh, kok ngerti weh Imam Hanafi bareng? Muslim tas mazhab lho. Insyaallah. Orang ini kesalah maca rapatan tapi cerdas. Populer guru ya anak awal la tuqbalu biduni sanad. Ya wes, alasannya apa? Alasannya jam'in niku wau latuk balu ditulis sania. wilayah terakhir memang syahadah. Nah, tapi nanti syahadat ya, tapi itu nanti dibahas nang isor amal kafir niku. Tapi orang Islam tidak harus dengan Muhammadur Rasulullah karena kondisi dia sudah Islam. Sholatnya yo nggak syahadat. Nah, nyapa kok ditolak karo ulama Fathul Mu'in karena iki sing dibahas muhtadar muslim. Bukan muhtadar yang kafir. Saiki malah ditambah normal malah. Sampai asa ngadonane bingung. Nah, anal haqqo. Tapi iki mau enak ra iku? Ora, kuwi talke mayit. Kuwi talke mayit ana hak mau talke mayit. Ketok men ora tau talke lho. Iki talkene mayit terus berarti semu lho, belum baca ngene lho. Bapak lah Gus. Ketok ora tau kuburan lho. Ora tau layat. Iki sing isor kuwi. Iki berarti talqin. Bak dadapne lho. Iki talqin carmat ya. Nah, sing iki talkene muhtadar to sama kalau mati. Beda ya. Nah, di anna dzalika bahsu talqini rafiqal akhlali annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah iku mardudun. Tapi iki ya enak maksudnya. Wah, wa innamal qasdu mukalamihi bila ilaha illallah liyahsula lahu dzalik. Yang memang disengaja dari talqin dengan lafaz la ilaha illallah itu adalah akhir dari ucapan si muhtadar ketika dia memang mati itu adalah ucapan la ilaha illallah agar dia hasil ganjaran pahala lahu sawa zalika sawa, agar dia mendapatkan pahala dari mengucapkan la ilaha illallah karena dia sudah Islam. Nggih. Nah. Beda karo sing jampon yang mengatakan harus dengan menggunakan Muhammadur Rasulullah ya. Bahkan dengan la ilaha illallah ini hanya khusus sawab saja. Bukan mergo wis muslim. Untuk krono mlebu Ora kok krono dia ben mati muslim mboten. Terus salajengipun endi mau? Biar nadali kali sababin layu Islam yujab Iki napa hukum la ilaha illallah tok memang perintah guru. Nah, hadise guru kuwi. Kalau kan oleh ganjaran mek nek perintah. Nggih. Perintah kon ini mulai ditambah malah ora oleh. Lah, jadi malah Ora oleh perintah. hilang ganjarane. Terus
wa ba'su talqinihi ar-rafiqal a'la li annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah mardudun. Kok pada mardudun ya. Kemudian membahas talqin dengan lafaz talqin kepada muhtadhir, nuntun wong-wong sing sakaratul maut dengan lafaz ar-rafiqal a'la, yaitu lafaz la ilaha illallah. Itu sesungguhnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah lafaz la ilaha illallah, itu juga ditolak. Lah alasannya ngono. Iya. Nah, iki kan Mbak Musonep kan adil. Iya. Iya. Jadi bahkan la ilaha illallah kuwi lek alasane gara-gara akhire Kanjeng Nabi akhire sedone kan sadurunge sedone lafaz la ilaha illallah yo klerune. Jadi bukan karena akhir Nabi akhir hayat Nabi itu ketika akhir hayatnya melafazkan la ilaha illallah, bukan itu. Karena Nabi hanya mengatakan man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan kok Kanjeng Nabi terus akhirnya iki akhir kalamnya ketika absedon kok la ilaha illallah, bukan. Gareng ngene, Pak. Ketika umatnya itu membaca la ilaha illallah bisa jadi masuk surga. Kan tidak diterima. Lah lek Rasulullah enggak mungkin tuntutan la ilaha illallah. Ya iya. Wong Kanjeng Nabi ngono. Dadi makane apa benar Muhammadur Rasulullah ya. Rasulullah la ilaha illallah. Makane kalau ini la ilaha illallah Rasulullah dengan makanya kalimat la ilaha illallah itu walaupun yang Nabi menyunahkan tidak kok terus akhirnya otomatis akhiru kalami alasan yang disebut niku pembahasannya terus akhir Kanjeng Nabi lo akhir kalamnya juga la ilaha illallah, bukan itu. Kira buat Warofik min asma'illahi ta'ala. Rasulullah lagi ya panggonan sing Tapi kan banyak kaul. Qala Hajar fi Fatawi al-Hadisiyah kila huwa a'lal manazil. Kal wasilah alati ya'lal jannah. Fa manahu as'aluka ya Allah antas kunani a'la maratibal jannah. Wa kila manahu u'ika ya Allah ya Rafiq ya a'la. Jadi ya Rafiq ya a'la terus Rafiq min asma'ihi ta'ala. Hadis as-sahih innallaha rafiqun. berarti ada dua makna. Wah, berarti Maksudnya Rasulullah itu adalah tempat, Bahkan kata utawa Rasulullah itu adalah maknanya Banyak kil artinya. Ba'an aku tolakul liqa Allah. Liqa Allah. tapi kan ini mesti ini tapi ini kan Rasulullah akhir hayatnya dengan seperti itu kan enggak kemudian moro-moro nonton. Tapi memang ada anak malaikat Jibril apa memberi pilihan tadi. Gitu loh. Pilih di Muhammad, pilih di panggilan di. Adapun pembahasan tentang talqin yang muhtadhir dengan lafaz kalimat Rafiqul A'la berarti puji-pujian terhadap Allah dengan kalimat yang bukan la ilaha illallah, yang itu sesungguhnya adalah perkara terakhir atau ucapan terakhir yang diucapkan Rasulullah itu ditolak. Berarti ya tetap la ilaha illallah. Maksudnya walaupun Nabi itu tidak mengucapkan la ilaha illallah ataupun Nabi mengucapkan Rafiqul A'la itu tidak bisa dimasukkan pada ranah umatnya ketika muhtadharul maut menyebutkan itu. Tapi maksud Mardudun ini itu cuma tidak mendapatkan kesunahan talqin. Tetapi Ayo, ketika Mardud itu pembahasannya loh. Pembahasannya wabahsu nah, iya terus gini, pembahasan tentang talqin muhtadhar dengan lafaz Rafiqul A'la yang di situ akhirnya diilati sesungguhnya akhiru kalami mata kalama bihi Rasulullah alasane kuwi sing ilate kuwi itu mardudun, yang dimardud itu pembahasannya. Iya. Ketika nanti konsekuensinya kok ada talqin dengan menggunakan itu, kuwi hanya tidak mendapat kesunahan talqin saja. Tapi tidak makruh. Mboten makruh. Ya
Ya. Bi anna dzalika li sababin lam yujad fi ghairihi, karena apa? Kalimah akhir kalam Rafiqil Ala ya berarti karena dzalika. Karena sesungguhnya kalimat Rafiqil Ala, pujian-pujian kepada Allah itu dikarenakan ada sebab yang tidak ditemukan di selain Kanjeng Nabi. Berarti sebab-sebab itu tidak ditemukan di selain Nabi, maka Nabi itu berarti khusus. Dari mana sebab ini adalah sebabnya kenapa Rasulullah itu mengucapkan akhir kalimatnya Rafiqil A'la, karena niki Rasulullah itu diberi pilihan, apakah kamu hidup terus di dunia tidak meninggal atau sampean meninggal tapi berada di Rafiqil A'la. Niku menurut selanjutnya, sesungguhnya Allah itu memberikan pilihan kepada Nabi seperti halnya sing didhawuh oleh Pak Yai Saiful Wau. Loh, kan ya beda toh. Wis murati ngono. Jadi Allah itu memberikan pilihan kepada Nabi mau hidup terus di dunia atau mau meninggal tapi ditempatkan di Rafiqil A'la. Lantas Nabi memilih untuk menempati Rafiqil A'la. Nggih. Nang dunya kudu taat terus. Ketoke puli yo kesel nang dunya. Oh, amal kafir. Mergane raganggang sisian. Nah, Iya, itu surga. piye taat bangsa manten yo ora iso. Arep ibadah sing bangsa zaujen kan ora iso. Isane mati syahid ngenes kuwi. Oh, amal kafir. Caramu kudu kowe tresno ngenes. Iku wis mati syahid ya. Lek kowe ora tresno yo ora iso mati syahid. Ayat akhirat. Wa amal kafiru fayulat konuhuma Dunyane sangit. qat'an. Fayulat konuhuma qat'an ma'alaf di asyhadu li wujubihi aidan alama sayati fihi. Adapun ketika muhtadar atau orang yang sakaratul maut itu adalah orang yang kafir, maka tuntunlah orang kafir tersebut dengan syahadatain qat'an, dengan pasti. Jadi ojo mekur la ilaha illallah, tapi harus di ma'alaf di asyhadu besertaan dengan lafaz asyhadu. Karena apa? Lafaz asyhadu itu syahadah. La ilaha illallah tidak ada lafaz asyhadunya, maka dia berarti hanya mengucapkan itu tapi belum bersyahadat. Karena wajib hukumnya orang kafir itu ketika memang melafazkan la ilaha illallah besertaan dengan lafaz asyhadu. Umpamane ngeten, Pak. Niki keluarga kafir kabeh. Nah, itu terus sisi lain bisa cedek lah. Nah, ketika nanti ya tenggang rasa ketika ada sakral maut, terus si muslim kok arek nakin. Lah, keluargane niku keras dengan fanatik dengan agamanya itu pripun? Apa ya Wong iki sunnah. Awakmu nglakoni sunnah wani sampai ditempiling wong wajib ora wani yo. Apa meneh sunnah gaya cocok gaya wis. Nah, itu meneh wajib ya. Meneh wajib ya. Wajib kuwi darurat yo kena mahzurat tok. Apa meneh iki sunnah kok gaya-gaya men. Tapi kira-kira ngampleng ra ngasih darurat mati. Wis terserah lah. Wis. Pokoknya aku malah di penjara. Kamu justru ini ketika mati dalam kondisi Tapi saya kafir, tapi sudah malah justru tertebus. Tapi yang menyuruh saya itu Allah. Kalau dia bisa diharapkan Islam wajib. Jadi tentunya nggak tahu. Wa min sama bahasa al-Asnawi anahu. Laukana kafiron, maka dia lukina asyhadatain. Jubar. Ya, ditalkin syahadat wa umira bihima karena li khabaril gulam al-yahudi. Alasannya itu. Wa yakunu dzalika wujuban kama afadau al-walid Karepe pripun? kama afadau al-walid in rujia Islam. Wa illa ban. Jadi apabila kafir maka dia itu ditalkin dengan syahadat dan disuruh membaca syahadatain itu tadi. Boleh kena diharap-harap. Karena hadisnya gulam al-yahudi. Wayakunu dan itu hukumnya wajib seperti dawuhnya Syekh Walid apabila dia bisa diharapkan istrinya. Lek ora fanat. Umpamane wong sing sekarang iki kira-kira lek diharap-harap iso tapi
keluargane kuwi sing kira kan. Masalah iki sing ning ngarep mangke sing disunat-sunatkan ahli ta mesti. Ya. Ada hutan-hutan Pak. Nah kata li wujubi pokok wajib kuwi to. Nggih. Ini wujubi bukan wajibnya nalkin. Karena lafaz wong kafir kuwi lek wis la ilaha illallah wajib yo asyhadu alla ilaha illallah. Enggak asyhadu alla wajibe kuwi loro kuwi. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan kok talkinnya wajibnya. Pokoke kabeh menungso kuwi wajib maca. Dese Jadi kapan sampun mubalagh, nanti sampun mubalagh kan wajibnya kan kuwi. La ilaha asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan wajibnya kan kuwi. Lek mukalaf kok mlebu Islam saiki kafir kok. ya kafir itu Kafir kayak wong di lingkungannya tidak ingin diislamkan. Lah wong kuwi mau lho lek di omongane Mbah Mas terus adalah yang terkena konsep yang terkena taklif sunnah itu adalah orang-orang yang terdekat. Yang pertama, lek orang di wong terdekat, ketika kita memang ada di situ maka kita terdekat dalam kondisi jaraknya ya kita yang terdapat kesunahan. Tapi ketika ada orang-orang yang terdekat ya berarti ya keluarga nopo-nopo. Lek wong dhewe kaya kowe kuwi kabeh kena sunah, ngono lho. Tak tahu belum ya? apa kabarnya ngono Kang? Ya. Lah apa? Lah perlu diketahui sebenarnya kafir pun itu juga anu loh. Terkena kitab untuk Nangke. Syahadat. Kafir kita kitab pertama kali bangga untuk wajib untuk bersyahadat. Ya. Nggih, Pokok semua pokok sudah balik dan berakal sehat. Baik di aslinya niku gen kafir warga kafir niku pangkat terkitopi untuk nopo menjalankan syariat Islam wujudnya nopo. Pertama dia melantunkan, kedua kalimat syahadat niku. Coba lantunkan kok mengucapkan. Ekor. Kok dadak kiroah barang niku. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kiroah Niku wajib lho niku kabeh. Baik. tapi wajib bagi si kafir kan? Nggih, yo bagi. Pokok yo semua mengalah, pokok wis. Lah iya yo. Berakal sehat. Ini kan wajib lek ngucapne la wajib apa jenenge wajib asyhadu tapi tasyahud. Ya. Ya. Syahadat semua. Yang salat uruk, syahadat uruk kok tasyahud. Kok tahiyat. Penake bandingane iki bahasane kan ngene, lek wong Islam kuwi guru Allah, lek ditambah asyhadu Allah malah ora dadi cakinya. Cuman kalau orang kafir ya dicakin Allah malah sing tambahan malah wajib sebab memang wajib. Syahadat. Lek anu Mbak, lek Islame KTP. Loh, Islam kan niku sama syahadat. Saling ini. Saling ora piye. Naik ora riyen, terus tapi kan keri-keri kan ya mengingkari dengan wajibnya sholat orang anu ora butuh nglakoni sholat. Ingkari berarti ya kafir. Tapi lek arah-arah kita niku kafir sing ora asli, Bos. Ora ngerti. Ini Islam toh. Nggih. Islam, tapi kan ketika prakteknya sehari-hari kan ya kaya ana wong sholat enggak. Mengingkari itu tidak harus dengan mengingkari ini loh, saya ambil kalimatnya. Tapi ini kan loh, kafir ini berarti ya mencakup murtad juga. Ya, benar. Lah kalimatnya ketika memang ada sholat rawajib muni ngono berarti dia memang kafir, jatuh pada kafir. Tapi ketika tidak sholat itu kan belum tentu dia kafir. Kecuali lek Dia hanya tarikus sholat. kecuali lek dia ngomong Ora ngerti. Loh, lah nggih ngeten lho konsep ngeten nggih. Ini kan Konsep kafir itu menjadi kafir ketika dia tidak mengakui wajib-wajib di dalam syariat dan ataupun berucap seperti itu. Nah, ketika itu di dalam hatinya, apakah kita tahu dia itu sudah kafir apa belum walaupun dia tidak melakukan sholat? Terus ngene dari segi pengakuane. iya lho. Sedangkan Islam Iya. Wakil. tapi anu ngene pengakuane. Agama sing bener itu duduk Islam. Agama sing bener agama sing dhisik-dhisik turun dhisik. Nah, Islam. 15 minggu. kuwi kan Lah Islam itu orang dhisik. kuwi kan Ora termasuk Buddha, kuwi kan wis Hindu. dihukumi Lah nggih Kafir itu kok ya? niku wis diarani kafir. Murtad. Tapi KTP-ne bangga Islam. Kafir sing ora asli. Nah, kuwi istilahnya dhek maca syahadat pertama kan ya nggo status Status nikah. Ya ora ya. Tenan syahadat sakjane tapi lek bahasan kegowo etikot ngono kuwi Iya. Jadi ngeten nggih,
kesimpulannya tidak semua orang yang tidak menjalankan syariat Islam itu pasti kafir, bukan. Ketika dia itu memang tidak pernah mengadakan pengakuan terhadap ketidakwajiban perkara yang diwajibkan oleh Islam, betul tak? Tapi ketika sudah mengatakan wis ikrar bahkan, lah itu kalimatnya sudah bisa dinamakan kafir. Soalnya orang ninggal sholat, ninggal poso itu tarikus sholat itu konsepnya tetap Islam ketika dia dalam hatinya menganggap sholat itu tetap wajib. Sebelum ada potensi-potensi hal yang mengkafirkan, mengeluarkan dia dari Islam. Ya, jadi ketika Kayak ada pengakuannya bukti. kafir atau mau. Jadi IDW juga nggak bisa menjustis orang-orang yang tidak pernah ibadah itu berubah menjadi murtad atau kafir, nggak bisa. Karena tarikus sholat itu bukan kafir, asalkan dia masih mengakui sholat itu adalah kewajiban. Ya bukan justice Pak. Maksudnya ketika nanti memang ada apa tanda-tanda yang wilayahnya tondo-tondo, iki sing tak omongne, ketika dia itu ora tau nglakoni sholat tapi menengahe ora tau ngomong apa-apa ngono. Itu tidak bisa menjustis dia itu kafir. Dia hanya tarikus syariah. tarikus sholat itu karek anggap apa iki niate apa kan. Wes angel Pak, cara kula sing kados sing Mbah Kaji Saryanto niku genah sampun mateng. Nggih, niku soalnya ngakoni. Kula ndamel takdir setunggal nalika kula tasih SD nang MTS riyen. Niku enten tanggi kula niku ngoten. Iki kok jalan hukumnya. Kowe wis balik kurung. Live Kalau nih. balik Live takdirmu ngomong. ora genah iki. Wes balik kau guys. Mulai. Anggap Ngomong saja salah, Be. anggap saja sudah balik. Nggih. Niku ngeten. Anu yo ni yo. Apa jenenge aku ni yo wong sepak ngono. Ora tau salat ngono. Terus ngene apa jenenge umpama aku ngene sok ayo nek bulan yo malaikat gepuki aku yo malah dhewe yo yo malah awur blokane apa artis-artis sak ning ngene piye. Itu masih hukumnya muslim. Karena dia mau sampai percaya malaikat gepuki barang lho. Aku rasa salat ngene sok lek gepuki aku berwaleh dhewe. Lah iya dia tidak mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Siji. Kedua dia masih percaya kuat nek sok malaikat gepuki berwaleh. Berarti dia juga ngerti apa ngimani mungkar karo nakir. Lah, ya gak apa-apa kuwi. Dia asalkan tidak pernah terkeluarkan darinya. Kostum istihro apa jenenge enten kostum meremehkan. Sinten sing ngertos kostum ini? Enggak. Tembunge ngono kuwi lho, kuwi cara ngono kuwi, cara tembunge kuwi lho. Lho, sik to. Sakniki Ngene aku ki umpama wi enek kosdu, iki umpama wi enek kosdu ngenyek karo hukum Pak, Islam. Mak kaya tapi lek aku memahami ya, itu untuk kostum isi apa? bukan Istihza. bukan itu bukan. Dia itu hanya berlelucon.